Pada dini hari 1 Oktober 1965, Indonesia diguncang oleh sebuah peristiwa yang kelak menjadi salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarah bangsanya. 6 jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh dalam sebuah operasi militer misterius yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Di tengah kabut tebal propaganda, intrik politik, dan konflik ideologis yang menyelimuti peristiwa ini, satu nama mencuat sebagai sosok kunci yang jarang mendapat sorotan penuh, Brigadir Jenderal Soepardjo. Tidak seperti tokoh-tokoh lain dalam gerakan tersebut, Soepardjo adalah seorang perwira aktif yang berasal dari lingkungan militer reguler, bukan dari lingkaran politik sayap kiri ataupun milisi. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Kalimantan Barat, seorang prajurit terlatih yang memiliki kredibilitas di tubuh Angkatan Darat. Namun bagaimana mungkin seorang jenderal dengan rekam jejak militer konvensional dapat terlibat begitu dalam sebuah gerakan yang dianggap sebagai kudeta bersenjata? Melalui catatan-catatan rahasia, dokumen pengakuan, dan pengadilan militer, keterlibatan Soepardjo menyingkap sisi lain dari G30S. Bukan hanya sebagai aksi ideologis, tetapi juga sebagai hasil tarik-menarik kekuasaan, kebingungan komando, dan dinamika elit tentara sendiri. Soepardjo bukan sekadar pelaku, melainkan saksi dan sekaligus pengamat yang memberikan kita gambaran dari dalam tentang kegagalan perencanaan dan pelaksanaan gerakan tersebut. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri jejak Brigjen Soepardjo. Dari latar belakang karier militernya, hubungan-hubungan personal dan politik yang membentuk keputusannya, hingga bagaimana ia akhirnya muncul sebagai satu-satunya tokoh gerakan yang menyusun analisis reflektif mengenai mengapa G30S gagal total. Ini adalah sebuah kudeta berdarah yang didalangi Partai Komunis Indonesia, PKI. Siapakah sebenarnya Soepardjo? Seorang idealis yang tersesat arah? Seorang oportunis yang terjebak dalam badai? Atau justru tokoh yang mengungkap kerapuhan internal dalam tubuh TNI pada masa-masa genting bangsa? Mari kita telusuri lebih dalam, membuka lembar demi lembar kisah kelam ini melalui sosok yang pernah berada di jantung peristiwa, Brigadir Jenderal Soepardjo. Brigadir Jenderal TNI Mostofa Syarif Soepardjo, lebih dikenal sebagai Soepardjo, lahir di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah pada 23 Maret 1923. Namanya nyaris tak pernah tercatat dalam buku sejarah populer, kecuali dalam satu bab paling kelam dalam sejarah militer Indonesia. Keterlibatannya dalam gerakan 30 September G30S. Ia adalah satu-satunya perwira tinggi aktif di Angkatan Darat yang secara langsung terlibat dalam kudeta yang gagal tersebut. Soepardjo menapaki dunia militer sejak masa pendudukan Jepang. Ia mengikuti pendidikan calon bintara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Kaigun, dan belajar di Sekolah Pelayaran Cilacap bersama pemuda-pemuda lain seperti Sudomo dan Ignatius Slamet Riyadi. Rencana pengiriman ke Tokyo untuk tugas lebih lanjut batal karena Jepang lebih dulu menyerah, menandai berakhirnya Perang Dunia II. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soepardjo bergabung dengan Tentara Laut Republik Indonesia, TLRI, sebelum kemudian beralih ke Divisi Siliwangi. Ia turut dalam berbagai pertempuran revolusioner, termasuk penumpasan PKI pasca peristiwa Madiun 1948, serta operasi gerilya melawan Belanda. Salah satu aksi heroiknya adalah ketika ia menyusupkan 300 pasukan ke dalam gerbong kereta api dan menyerang posisi Belanda secara mengejutkan. Pada 1950-an, ia aktif di wilayah Jawa Barat, terlibat dalam penumpasan gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, dan menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 315 di bawah Resimen Infanteri 8 Siliwangi. Kariernya cukup cemerlang. Pada 1963,
Ia mendapat kesempatan belajar ke Staff College di Quetta, Pakistan, lalu melanjutkan ke Seskoat pada 1964. 2 tahun kemudian, ia dipercaya memimpin Komando Tempur 4 Kostrad di Kalimantan Barat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada akhir September 1965, Supardjo secara diam-diam meninggalkan posnya di Kalimantan Barat. Ia mengaku mendapat telegram dari istrinya bahwa anaknya sakit. Namun kemudian terungkap bahwa telegram itu adalah sinyal rahasia yang menghubungkannya dengan jaringan tokoh-tokoh G30S di Jakarta. Kedatangannya ke ibu kota bukan sekadar urusan keluarga. Ia telah ditarik masuk dalam lingkaran kudeta. Dalam struktur G30S, meski berpangkat paling tinggi, Supardjo tidak memegang komando utama. Pimpinan operasi dipercayakan kepada Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa gerakan tersebut adalah upaya internal menjaga keselamatan Presiden dari ancaman Dewan Jenderal. Pada dini hari 1 Oktober 1965, G30S menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Setelahnya, Supardjo melaporkan keberhasilan itu kepada Presiden Soekarno. Namun tanggapan Presiden tidak sesuai harapan. Ia justru memerintahkan agar gerakan dihentikan dan menghindari pertumpahan darah. Supardjo pulang dengan lemas ke markas gerakan di Lubang Buaya dan menyampaikan pesan itu. "Kita sudah kalah," katanya kepada rekan-rekannya. Di tengah kekacauan, Supardjo mengusulkan agar dirinya mengambil alih komando, menggantikan Untung, namun ditolak oleh Syam Kamaruzaman dan DN Aidit. Ia mulai menyadari bahwa gerakan ini dijalankan tanpa perencanaan matang, tanpa strategi cadangan jika rencana utama gagal. Tak lama kemudian, pasukan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo mengepung Lubang Buaya. Perlawanan pecah tetapi cepat dihancurkan. Dalam hitungan jam, operasi G30S di Jakarta runtuh. Para pimpinan gerakan tercerai-berai dan melarikan diri. Supardjo ikut meloloskan diri bersama Syam dan Pono, bersembunyi dari rumah ke rumah. Selama lebih dari 1 tahun, Supardjo menjadi buronan paling dicari militer. Ia bersembunyi di berbagai lokasi di Jakarta, termasuk di rumah simpatisan militer dan warga sipil. Di saat rekan-rekannya seperti DN Aidit telah tertangkap atau terbunuh, Supardjo masih belum terendus. Barulah pada awal Januari 1967, intelijen Kodam Jaya di bawah komando Brigjen Amir Mahmud menemukan titik terang. Operasi rahasia bernama Sandi Kalong karena dilakukan pada malam hari digerakkan. Pada 10 Januari, jejaknya terlacak di rumah seorang perwira KKO Angkatan Laut di Cilincing. Namun ia lolos dan berpindah ke kawasan Halim Perdana Kusuma. Pagi hari 12 Januari 1967, tim khusus yang dipimpin Kapten CPM Suroso dan Letnan Afandi berhasil menangkap Supardjo di loteng rumah seorang Kopral Auri. Ia menyerah ketika senjata diarahkan ke arahnya. Bersamanya turut ditangkap juga Anwar Sanusi, seorang penulis buku sejarah dan kader PKI. Berita penangkapannya sampai ke Panglima Kodam Jaya siang harinya, saat Amir Mahmud baru selesai sholat Id di lapangan Banteng. Maka berakhirlah pelariannya. Supardjo diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan makar dan pengkhianatan terhadap negara. Berbeda dengan tahanan politik lain seperti Syam yang ditempatkan di ruang VIP, Supardjo tinggal bersama tahanan politik umum. Seorang rekan tahanan mengisahkan bahwa pada malam sebelum eksekusi, Supardjo mengumandangkan azan, membuat suasana di dalam penjara menjadi haru dan hening. Eksekusi dilakukan pada 16 Mei 1970. Hari sebelumnya, keluarganya diizinkan berkumpul untuk terakhir kalinya. Awalnya ia meminta agar ditembak dalam seragam lengkap. Namun niat itu batal setelah berdiskusi dengan keluarga. Ia mengenakan pakaian serba putih,
Sebelum dijemput regu tembak, ia menyanyikan Indonesia Raya dan bahkan membersihkan kamar mandi tempat ia ditahan. Ketika ajal menjemput, ia berdiri tegak, menutup sejarah hidupnya dengan sikap tenang yang mengundang hormat sekaligus ironi. Nama Soepardjo hingga kini masih menjadi salah satu misteri yang menggantung dalam sejarah G30S. Dalam tulisan tangan sepanjang 23 halaman yang ia buat di tahanan, kemudian dipelajari oleh sejarawan John Rosa, terungkap analisa kritis tentang kegagalan gerakan yang diikutinya. Ia menyebut G30S sebagai gerakan tanpa persiapan, yang dipenuhi ego, konflik internal, dan ketidakjelasan arah. Ia bukan ideolog, bukan pula dalang utama, tapi sebagai seorang jenderal aktif, keterlibatannya dalam gerakan bersenjata menjadikannya simbol dari perpecahan internal TNI dan keterjeratan sebagian elemen militer dalam politik ekstrim. Soepardjo adalah jenderal yang tersesat dalam gejolak ideologi, krisis kepercayaan, dan ambisi yang keliru, hingga akhirnya terhempas oleh sejarah yang tak memihak. Brigadir Jenderal Soepardjo adalah salah satu tokoh paling misterius dalam pusaran peristiwa Gerakan 30 September, G30S, tahun 1965. Ia bukan tokoh yang kerap muncul di panggung politik militer kala itu, namun namanya menjadi penting karena kehadirannya di Jakarta menjelang dan selama kudeta berdarah itu. Banyak pertanyaan muncul, mengapa ia terlibat, apa motifnya, dan apakah ia akhirnya menyesal? Soepardjo bukanlah seorang perwira sembarangan. Ia adalah komandan Brigade Infanteri di Kalimantan Barat, posisi yang cukup terpandang. Namun, menjelang akhir September 1965, ia kebetulan berada di Jakarta dalam sebuah cuti yang menurut banyak kalangan sangat mencurigakan waktunya. Dalam BAP, berita acara pemeriksaan, dan dokumen pengakuannya di kemudian hari, terungkap bahwa keterlibatan Soepardjo dalam G30S sebenarnya datang terlambat. Ia bukan bagian dari perencana utama, melainkan semacam pendukung taktis yang baru benar-benar mengetahui rencana tersebut menjelang hari pelaksanaan. Ia mendapat ajakan dari Letkol Untung, seorang perwira yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno dan juga disebut punya afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Soepardjo menyatakan bahwa ia bergabung karena merasa gerakan tersebut adalah sah dan atas perintah Presiden. Tapi belakangan ia sadar bahwa tidak ada legitimasi jelas dari Soekarno. Ia pun kecewa terhadap koordinasi yang kacau dan tidak adanya garis komando yang jelas dalam gerakan tersebut. Dari pengakuan Soepardjo yang dikenal sebagai dokumen Soepardjo, sebuah testimoni yang ditulis tangan saat ia ditahan, tercermin perasaan frustasi dan penyesalan. Ia mengkritik keras kegagalan kepemimpinan dalam G30S, menyebut bahwa para pemimpin gerakan, termasuk tokoh-tokoh PKI seperti Syam dan Aidit, tidak memahami struktur militer dan strategi. Dalam naskah itu, ia menyatakan bahwa gerakan itu terlalu ambisius namun tidak realistis, dan yang paling fatal, tidak mendapat dukungan Presiden Soekarno secara eksplisit. Soepardjo memang terpengaruh bukan oleh ideologi komunisme secara langsung, tetapi oleh kondisi politik yang penuh ketidakpastian. Ia melihat adanya kemungkinan bahwa militer sedang bergerak untuk menjatuhkan Soekarno, dan ia ingin berada di sisi sejarah yang menurutnya akan menang. Tapi dalam realitasnya, ia justru masuk dalam perangkap sejarah yang kelam. Penyesalan Soepardjo bukan sekadar karena gerakan itu gagal. Ia menyesal karena telah melibatkan dirinya dalam aksi yang tidak punya arah, tidak punya komando tunggal, dan akhirnya hanya menyisakan kekacauan serta korban. Ia juga menyesal karena tidak mengikuti naluri militernya yang seharusnya lebih rasional dan berhati-hati. Pada akhirnya, Brigjen Soepardjo dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1970. Ia menjadi satu dari sedikit tokoh G30S yang meninggalkan catatan reflektif yang begitu jujur dan tajam. Dari tulisan tangannya,
kita belajar bahwa dalam gejolak politik, bahkan seorang perwira tinggi bisa terseret oleh ilusi, tekanan teman seperjuangan, dan ketidakpastian. Ia adalah contoh tragis dari pilihan yang salah dalam momentum sejarah yang genting. Kesimpulannya, Soeparjo bukan sekadar terlibat, ia adalah bagian dari lingkaran dalam yang kecewa terhadap jalannya gerakan. Ia tidak cukup kritis pada awalnya, dan ketika sadar akan kekeliruan itu, semuanya sudah terlambat. Dan dalam akhir hidupnya, ia membawa penyesalan itu bukan hanya sebagai tentara yang gagal, tetapi sebagai manusia yang tertipu oleh arus sejarah yang bergerak terlalu cepat. Saudara, di tengah kabut sejarah kelam bangsa, nama Brigadir Jenderal Soeparjo muncul sebagai sosok yang menggelisahkan nurani militer. Seorang perwira menengah yang pernah mengemban kepercayaan sebagai komandan di berbagai wilayah, Soeparjo bukanlah prajurit sembarangan. Ia dikenal cakap, tegas, dan pernah bertugas dalam misi di Malaysia sebagai bagian dari strategi konfrontasi. Namun, sejarah tak selalu dibentuk oleh kepahlawanan. Ada pula momen di mana pilihan keliru menjerumuskan manusia ke dalam jurang pengkhianatan dan penyesalan. Ketika gerakan 30 September meletus tahun 1965, keterlibatan Soeparjo bukanlah sebagai pencetus, melainkan sebagai sosok yang datang kemudian. Ia bergabung dari Kalimantan dan tiba di Jakarta ketika rencana makar telah digodok. Namun alih-alih menarik diri, ia terseret masuk dan menjadi salah satu tokoh militer paling senior dalam struktur gerakan tersebut. Dalam dokumen internal yang kemudian dikenal sebagai Notulen Soeparjo, ia dengan jujur menganalisis kegagalan gerakan itu. Sebuah catatan yang tidak hanya menjadi bukti peran, tapi juga testamen akan kegelisahan batinnya sendiri. Bagi para prajurit masa kini, kisah Soeparjo bukan sekadar bagian dari sejarah militer Indonesia. Ia adalah cermin tentang betapa tipis batas antara idealisme dan manipulasi. Soeparjo mungkin memiliki niat untuk memperbaiki situasi bangsa, tetapi ia terjerat dalam kerumitan politik dan persekongkolan yang tak sepenuhnya ia kuasai. Ia kehilangan arah ketika loyalitas kepada negara tergeser oleh loyalitas kepada kelompok. Tragedi ini mengajarkan bahwa seorang prajurit, betapapun tinggi pangkatnya, tak boleh tercerabut dari kompas moral dan sumpah prajurit yang ia ucapkan. Tugas utama militer adalah menjaga keutuhan negara, bukan terlibat dalam perebutan kekuasaan yang berlindung di balik jargon revolusi. Soeparjo memberi pelajaran pahit bahwa pengkhianatan bukan hanya soal niat, tapi juga soal diam di saat salah dan ikut dalam sesuatu yang tak diyakini sepenuhnya. Akhir hayat Soeparjo berujung pada pengadilan militer dan eksekusi. Sebuah akhir yang tragis, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi citra militer di mata rakyat saat itu. Namun dari kepedihan itu, kita mewarisi pelajaran penting, bahwa integritas seorang prajurit adalah benteng terakhir dalam badai sejarah. Ketika godaan kekuasaan dan tekanan ideologi datang silih berganti, hanya iman kepada kebenaran dan kesetiaan pada bangsa yang dapat menyelamatkan seorang prajurit dari kehancuran. Hari ini, saat Indonesia berdiri di tengah tantangan zaman baru, kisah Soeparjo tetap relevan untuk direnungkan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami bahwa kekuatan seorang prajurit tidak hanya terletak pada senjata di tangannya, tetapi pada keberanian untuk berdiri tegak dalam badai, setia pada rakyat, patuh pada konstitusi, dan taat pada nurani. Terima kasih. Jaga NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.